BTTH Kaisar Api, episode 123. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aneh, mengapa bagian ini semakin jauh? Rasanya seperti tak berujung. Beberapa orang berjalan tak jauh, dan Mu Feng membuka mulutnya dengan nada terkejut dalam suaranya. Ini, Xiaoyan memperhatikan kelelawar-kelelawar gelap itu di sepanjang jalan, tetapi ia tidak menemukan apapun. Setelah kelelawar-kelelawar gelap itu melahap api yang ditinggalkan Xiaoyan, volume mereka jelas bertabrakan beberapa kali, dan kemudian mereka tampak terburu-buru. Mereka menghuni kegelapan. Tempat ini seharusnya seperti gua. Xiaoyan berjalan di depan menyusuri lorong gelap gulita. Ia memiliki jiwa yang besar, tetapi ia tidak memprovokasi kelelawar hitam yang bertengger di atas gua, meskipun Xiaoyan tidak takut. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang mengangguk, berusaha sekuat tenaga menekan rasa dendam mereka, lalu mengikuti Xiaoyan dengan langkah kaki ringan. Tik-tok, suara tetesan air terus-menerus terdengar dari kedalaman gua, lalu menggetarkan hati semua orang. Beberapa orang berjalan sekitar 5 menit, dan sedikit cahaya muncul, dan kemudian mereka tidak panik sama sekali, dan berjalan maju perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong gelap itu, sebuah tempat yang agak aneh muncul di depan semua orang. Yang muncul di hadapan kelima orang itu adalah patung batu raksasa yang sangat besar. Di belakang patung batu raksasa itu terdapat lorong. Saat itu, tubuh raksasa patung batu itu seakan langsung menghalangi jalan di depan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihatnya, lalu melirik ke belakangnya dan mendapati tidak ada masalah, dan langsung memusatkan seluruh perhatiannya pada patung batu raksasa itu. Kekuatan jiwa yang dahsyat langsung menyebar ke seluruh tubuh patung batu raksasa yang menawan itu. Patung batu yang menawan itu memang tidak ada yang aneh, tetapi pupil biru dan merahnya lah yang paling menarik. Patung batu, tidak ada vitalitas, gumam Mu Yingying, lalu mengerutkan kening. Tidak, benda ini pasti ada gunanya di sini, kata Xiaoyan sedikit. Ya, karena patung batu raksasa ini menghalangi jalan kita, pasti ada rahasianya. Xiaoyi pun setuju. Semua orang mencarinya satu persatu. Apa ada mekanismenya? Mu Feng tak kunjung membuka mulut. Sejak memasuki ruang sempit ini, ia terus menatap patung batu raksasa itu. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang langsung menyebar, tetapi ruang di sini sangat sempit. Kecuali batu raksasa, yang tingginya sekitar 10 meter, tidak ada dekorasi lain, dan sebagian besar area di sekitarnya terbuat dari batu yang tidak bisa dihancurkan. Mu Feng, apa yang kau temukan? Ketiga orang lainnya pergi sendiri-sendiri untuk mencari tahu apakah ada mekanisme di sini, tetapi Xiaoyan dan Mu Feng tidak bergerak, lalu Xiaoyan berkata, "Benda ini sepertinya benar-benar jebakan. Tidak bisa dibuka hanya dengan kekuatan kasar." Mu Feng melirik Xiaoyan lalu ke patung batu raksasa yang menghalangi jalan, lalu berbicara perlahan. Apa mekanismenya? Xiaoyan sedikit terkejut. Jelas, dengan kekuatan jiwanya yang besar, Xiaoyan tahu bahwa jika tidak ada petarung abadi sejati, tidak akan ada yang bisa menembus pertahanan patung batu raksasa ini. Sekalipun Xiaoyan berusaha sekuat tenaga sekarang, dia mungkin tidak akan mampu membukanya, jadi Xiaoyan mulai ragu-ragu. Tidak, Xiaoyi dan yang lainnya melihat sekeliling, tetapi tidak ada hasil. Ruang ini hanya berjari-jari 180 meter, seukuran ruangan, jadi semua pergerakannya dapat terlihat. Benda ini agak merepotkan. Xiaoyan perlahan mendekati patung batu raksasa itu, sambil terus mengamati sekeliling dengan waspada. Xiaoyan, bisakah kau mencobanya dengan apimu? Saat berikutnya, Mu Feng, yang tampak sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba berkata, "Api." Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi telapak tangan putih itu perlahan terangkat. Detik berikutnya, mengikuti pikiran Xiaoyan, api mengerikan yang mengandung 23 warna muncul dari ujung jarinya. Sisi, api itu tampak memiliki vitalitas saat perlahan menghantam telapak tangan Xiaoyan. Pergi, Xiaoyan bergerak sangat lambat, perlahan mengangkat telapak tangannya di depan dada, dan tepat di kaki patung batu raksasa itu, sesaat kemudian, api kecil melilit langsung ke atas. Sabu, dengan suara keras, api di ujung jari Xiaoyan melilit kaki patung batu raksasa itu, lalu lenyap seketika seperti udara yang menguap. Xiaoyan bertanya dengan bingung. Jelas ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kau harus tahu bahwa api Xiaoyan saat ini adalah gabungan dari 23 api baru, dan kekuatannya tidak sebanding dengan apimu di benua Doki. Api yang begitu mengerikan langsung dilenyapkan oleh patung batu raksasa ini.
Luar biasa, sepertinya dugaanku benar, kata Mu Feng sambil tersenyum tipis. Melihat penampilannya, sepertinya dia telah menemukan solusi. Apa? Tanya Xiao Yi bingung. Sepertinya patung batu raksasa ini ada hubungannya dengan api. Jika kita ingin menembus level ini, aku khawatir kita akan membutuhkan banyak kekuatan api, kata Mu Feng. Kekuatan api. Xiao Yi langsung teringat sesuatu ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa, melainkan bergumam, kelelawar hitam itu. Dengan kekuatan api, Xiao Yan dan aku seharusnya bisa menambahkan Xiao Yi. Bibir Mu Yingying bergerak sedikit. Tidak, ini hanya bagian terluar gurun. Jika kita menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku khawatir kita tidak akan bisa memasukinya. Dan setahuku, raksasa batu aneh ini, bahkan jika kekuatan apinya bisa diuraikan, aku khawatir kekuatan api yang kita butuhkan sudah cukup untuk menguras habis tenaga kita. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Juga, Mu Feng mendengar kata-kata itu dan tidak punya pilihan, karena apa yang dipikirkan Mu Feng barusan adalah menggabungkan kekuatan api Mu Yingying, Xiao Yi, dan Xiao Yan untuk menghancurkan patung batu raksasa ini, tetapi lupa mempertimbangkan masalah paling mendasar ini. Kekuatan api, aku punya cara, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Xiao Yi di samping membuka mulutnya sedikit, dengan nada lain dalam suaranya. Apa yang bisa kulakukan? Seruling hijau di sampingnya terdiam lama. Lagi pula, suhu di sini masih agak terlalu tinggi untuk manusia ular yang secara alami menyukai kelembapan. Di dalam tubuh kelelawar gelap itu, pasti ada banyak kekuatan api. Dan aku baru tahu kalau jumlah kelelawar hitam ini sangat banyak. Kalau kita bisa memotivasi mereka, kita bisa menghancurkan patung batu raksasa ini dengan susah payah. Xiao Yidao, senyum tersungging di wajahnya yang tampan. Kelelawar hitam, kata Xiao Yan pelan, lalu mengangguk. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan menoleh dan bertanya. Kau boleh mencobanya. Kekuatan api yang terkandung dalam tubuh kelelawar hitam ini tak kalah dahsyatnya dengan seorang praktisi dengan atribut api Do di bintang 1. Dan jumlah mereka sangat banyak, aku khawatir mereka benar-benar bisa, kata Green Flood. Kalau begitu, mari kita bicarakan dan mulai, kata Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan tentang mata biru dan merah patung batu raksasa itu, dan kemudian pupil matanya yang gelap menatap mata patung batu raksasa itu. Guduk, dengan suara nyaring, mata biru dan merah raksasa batu itu bergerak dengan jelas. Ya, tunggu, raksasa batu ini punya mata yang aneh. Sebuah raungan tiba-tiba bergema di ruang sempit ini. Ada apa? Teriak Xiao Yan sambil mengalihkan pandangan Xiao Yi kembali ke patung batu raksasa itu. Kemudian, semua orang menjadi waspada. Matanya terus-menerus mengamati sekeliling, dan doki dalam tubuhnya siap meledak kapan saja. Jika ada yang salah, ia akan langsung menyerang. Sepertinya ada yang salah dengan mata patung batu raksasa ini, kata Xiao Yan dengan yakin. Ada masalah. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan menatap langsung ke mata patung batu raksasa yang sangat tinggi itu. Tidak masalah, patung batu raksasa ini matanya hitam. Mu Feng mengamatinya sebentar dan merasa tidak ada masalah, lalu mengeluh. Mata hitam. Xiao Yan mendengar ini, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Ya, Xiao Yan, patung batu raksasa ini bermata hitam. Apa kau sedang melihat bunga? Seruling hijau juga ikut menyaksikan keseruan itu. Tidak, mata patung batu raksasa yang kulihat berwarna biru dan merah, aneh sekali, kata Xiao Yan ringan. Satu hijau dan satu merah. Sekarang giliran Xiao Yi yang terkejut. Sebagai peri api, kepercayaan Xiao Yi terhadap Xiao Yan tidak diragukan lagi, dan Xiao Yi percaya bahwa persepsi jiwa kakak tertuanya Xiao Yan yang mengerikan tidak akan berbohong. Aku percaya apa yang dikatakan kakak laki-lakiku. Hanya saja yang kulihat hanyalah mata hitam. Bagaimana denganmu? Tanya Xiao Yi. Yang kami lihat juga pupil hitam, kata ketiga orang lainnya bersamaan. Seruling hijau, Mu Yingying, dan Mu Feng semuanya tahu sedikit tentang identitas peri kecil Yihuo ini, jadi meskipun mereka tidak tahu kekuatan peri kecil itu, mereka pasti lebih kuat dari mereka, dan bahkan samar-samar merasakannya. Kekuatan Xiao Yi saat ini mungkin lebih kuat dari musuh mereka. Yi kecil ini hanya dapat melihat pupil berwarna hitam, yang berarti ada beberapa masalah. Sepertinya memang ada masalah, kata Xiao Yan dingin dan langsung berkata. Keluar, dengusan dingin itu bertahan lama di tempat ini. Hei, dia benar-benar makhluk kecil yang menakutkan. Senyum malas langsung tersungging di mata raksasa batu itu. Benar saja, Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. Xiao Yan tahu bahwa ia memiliki kekuatan jiwa puncak alam kaisar, dan dengan kekuatan spiritual ganda, persepsi Xiao Yan jauh lebih kuat daripada orang biasa.
Pupil biru dan merah di atas pupil patung batu raksasa itu jelas sedang ditutup matanya. Kalau tidak, dengan kekuatan mengerikan Xiaoyi di level Kaisar Petarung Bintang 8, ia pasti bisa lolos ujian. Terlihat sekali betapa hebatnya kekuatan perapal mantra ini. Siapa kau? Dengusan dingin keluar langsung dari mulut Xiaoyan, lalu api perlahan melayang ke telapak tangan Xiaoyan. Anda bukan orang pertama yang mengetahui rahasia raksasa batu ini. Hehe, tapi kali ini, si kecil itu punya kekuatan jiwa puncak alam kaisar, lumayan juga. Tawa pun muncul. Siapa kau sebenarnya? Xiaoyan jelas-jelas meninggikan suaranya kali ini, bahkan api di atas telapak tangannya memancarkan suhu yang sangat tinggi. Siapa aku? Sudah terlalu lama dan aku lupa. Kalau kau benar-benar ingin tahu, masuklah dan temui aku. Sebuah desahan menggema di ruangan ini. Sabu-sabu. Begitu dia selesai berbicara, aura hitam putih kecil muncul dari pupil matanya, lalu tiba-tiba menghilang. Jahat sekali. Mu Feng langsung batuk beberapa patah kata, lalu tiba. Berdengung. Saat ki hitam muncul, jimat haus jiwa yang menyatu di tangan Xiaoyan jelas memancarkan daya hisap yang mengerikan, lalu melahap ki hitam itu dalam sekejap. Setelah melahap seperti ini, Xiaoyan tampaknya merasakan bahwa kekuatan di atas jimat haus jiwa menjadi semakin jahat dan aneh. Xiaoyan, hati-hati. Energi hitam jahat langsung mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyi berteriak keras. Jangan khawatir. Tepat saat Xiaoyi hendak bergerak, Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan santai, dan kemudian api muncul di tubuhnya, memurnikan ki hitam yang sangat jahat. Hanya saja semua orang mengira Xiaoyan menggunakan api untuk memurnikan energi hitam ini. Hanya Xiaoyan sendiri yang tahu bahwa api jelas tidak berperan. Ki hitam jahat itu berbeda dari ki hantu yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Sebagian besar ki hantu yang ditemui Xiaoyan di masa lalu merupakan aura seram, jauh dari kata jahat. Kali ini, jika tidak ada jimat haus jiwa di tangannya, saya khawatir situasi Xiaoyan sangat buruk. Lupakan saja, siapapun orang misterius ini, kita tetap harus memecahkan misteri patung batu raksasa ini dulu. Setelah Xiaoyan selesai memurnikan energi hitam, ia berdiri dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo, kita tarik kelelawar hitam itu, kata Xiaoyi perlahan. Namun, masih sulit untuk membuat kelelawar hitam ini menghancurkan patung batu raksasa ini dengan sukarela. Mu Yingying mengangkat tangan gioknya sedikit, seolah teringat sesuatu. Ini sederhana, jangan remehkan kecintaan kelelawar hitam terhadap api. Kecintaan mereka terhadap api bisa membuatmu tercengang. Belum lagi api aneh di tubuh Xiaoyan, kata Mu Feng sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita coba. Xiaoyan tersenyum tanpa berkata terlalu banyak. Mu Yingying, Ludi, kau dan Mu Feng, kalian bertiga tinggal di sini, dan aku dan Xiaoyi akan memimpin kelelawar-kelelawar gelap itu. Xiaoyan memikirkannya dan memutuskan. Aku juga. Mu Yingying sedikit bingung dengan tindakan Xiaoyan. Sudah, kau tetap di sini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia langsung bergerak bersama Xiaoyi. Kecepatannya memang tidak cepat, tetapi ia langsung terjun ke lorong hitam itu dalam sekejap mata. Mengapa kau tidak membawaku? Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, berusaha sebisa mungkin untuk tidak memikirkan apapun. Kakak, kenapa kamu tidak membiarkan Mu Yingying ikut dengan kami? Api di tubuhnya mungkin api suci. Melihat mereka bertiga menjauh, Xiaoyi pun ikut berkata. Itu memang api suci, meskipun aku tidak tahu mengapa dia berusaha keras menyembunyikannya. Adapun alasanku tidak mengizinkannya ikut bersama kita, pertama demi keselamatannya, kedua. Xiaoyan berkata di sini, suaranya tiba-tiba merendah. Apa? Xiaoyi bingung. Aku tidak tahu apakah kau memperhatikan bahwa warna biru langit di tubuh Mu Yingying akan menyebabkan banyak beban padanya setiap kali dia menggunakannya. Jadi aku berspekulasi bahwa api suci di tubuhnya pasti dalam keadaan tersegel, bisik Xiaoyan. Keadaan tertutup. Xiaoyi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Api suci dalam keadaan tersegel, kekuatannya sangat berkurang. Tidak heran Mu Yingying jarang menggunakan api suci, kata Xiaoyi. Ini hanya spekulasiku, dan sepertinya aku merasa dia punya rahasia, jadi aku harus berusaha sebisa mungkin mencegahnya bertarung. Kalau tidak, begitu api suci akhirnya meletus, aku khawatir kita berdua akan bergabung, kata Xiaoyan pelan. Aku tahu, kakak, kata Xiaoyi dengan berani. Xiaoyi tahu bahwa peri apinya telah memberikan dia dan Xiaoyan beberapa kemampuan khusus, seperti menggabungkan kekuatan. Dengan kata lain, kepemilikan. Sebagai peri api yang merupakan keajaiban dunia, Xiaoyi terhubung langsung dengan Xiaoyan, yang memungkinkan Xiaoyan memperoleh peningkatan yang sangat mengerikan dalam waktu singkat. Jika mereka berdua dirasuki sekarang,
saya khawatir di antara Kaisar Do Bintang 8, mereka akan menjadi yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, mereka tidak dapat menangani api suci di tubuh Mu Yingying, jadi mereka berdua harus berhati-hati. Baiklah, saatnya untuk mulai bekerja, kata Xiao Yan. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kelelawar hitam yang menghuni lorong gelap itu. Pergi. Dalam kegelapan, Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian api yang sangat menyilaukan meledak dari mereka berdua dalam sekejap. Api pada mereka berdua semuanya 23 warna, atau dari dalam keluar, noda api langsung menutupi seluruh tubuh, dan suhu tinggi yang mengerikan membuat suhu lorong gelap ini meningkat pesat. Sisi, detik berikutnya, lorong gelap itu tepat berada di atas langit, dan sepasang mata merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang kekejaman lahir dalam sekejap. Mata kelelawar hitam itu menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Xiao Yi. Terkunci oleh jumlah yang begitu banyak, Xiao Yan dan Xiao Yan tak kuasa menahan rasa dingin di punggung mereka karena konsentrasi mereka. Melihat ini, kelelawar hitam itu terus mengeluarkan suara yang sangat keras, dan suara itu dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Sabu, ruang di lorong gelap itu sangat sempit, dan api di tubuh mereka berdua muncul begitu saja, menerangi seluruh lorong. Saat ini, wajah sebenarnya saluran ini terungkap. Lorong gelap ini, di atas lorong tersebut, sebenarnya penuh dengan kelelawar hitam. Kelelawar hitam itu tergantung terbalik di lorong, dan di atas tubuhnya yang kurus, api aneh samar-samar muncul di perutnya. Jangan remehkan sekumpulan api, kekuatan yang terkandung dalam sekumpulan api kecil ini sangat mengerikan. Saat berikutnya, kelelawar hitam di sekitar seolah-olah telah melihat makanan lezat, dan terbang ke arah mereka berdua dengan putus asa. Jumlah kelelawar hitam ini sungguh mengerikan. Namun, kelelawar hitam dari Do di bintang 1 itu tidak perlu dikhawatirkan. Temperamen Xiao Yi begitu kuat, menatap titik hitam besar di depannya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menamparkan lidahnya diam-diam. Pergi, kata Xiao Yi dengan sungguh-sungguh. Tunggu, jumlah ini tidak cukup. Xiao Yan terus menatap kelelawar hitam tepat di atas lorong, melihat jumlahnya terus bertambah, katanya. Hampir sampai, ayo pergi. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan berkata dengan ringan. Jelas sekali bahwa kelelawar hitam itu sudah sangat dekat dengan mereka berdua saat ini, dan jumlahnya sudah cukup banyak. Seketika, kecepatan kedua petugas pemadam kebakaran yang diselimuti api tiba-tiba melesat dan melesat menuju tempat raksasa batu itu berada. Untuk mencegah kelelawar hitam itu kehilangan targetnya, keduanya berlari dengan kecepatan sedang. Sabu-sabu, kelelawar hitam itu langsung mengabaikan 3721. Tanpa ragu, Xiao Yan dan keduanya melarikan diri dari tempat yang penuh rasa lapar itu. Ayo, Mu Yingying dan rombongannya berdiri agak jauh dari patung batu raksasa itu, dan langsung melihat dua nyala api yang sangat menyilaukan muncul di lorong gelap itu, dan mereka pun saling berpandangan. Bersiaplah, jika terjadi sesuatu. Mu Feng memberi isyarat dengan matanya, dan segera menjadi waspada. Di tempat yang tidak dikenal ini, seseorang tidak boleh lengah, jika tidak, momen berikutnya akan menjadi tempat pemakaman kelompok mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Cepat pergi. Xiao Yan mendengus dingin, lalu api di tubuh mereka berdua langsung menyatu. Tanpa ragu, Xiao Yan langsung melemparkan api yang menyatu itu ke arah raksasa batu itu. Mari kita lihat apa yang kau lakukan sekarang. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, ia mengatakan sesuatu kepada patung batu raksasa itu, lalu tiba-tiba mendarat di sudut dinding tempat Mu Yingying dan yang lainnya berada. Kekuatan jiwa yang besar dan perlindungan ganda dari ki pertempuran. Sabu-sabu, tepat saat Xiao Yan meninggalkan kaki depannya, kelelawar hitam di kaki belakangnya bagaikan hantu kelaparan yang menyerbu makanan. Tanpa ragu, ia langsung menghantam raksasa batu itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bang bang bang, benturan keras itu langsung terdengar di ruang ini, dan kemudian tubuh kelelawar hitam itu, karena kecepatannya yang terlalu cepat, menghantam raksasa batu itu dan berubah menjadi bubuk. Dalam bubuk itu, api yang mengerikan menyambar keluar, lalu langsung menyerang raksasa batu itu. Tetapi api kecil itu langsung diserap oleh batu raksasa. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kau serap, kata Xiao Yan ringan dalam hatinya, lalu kelelawar-kelelawar hitam raksasa itu terus menghantam raksasa batu itu, menyebabkan semburan debu muncul. Pada saat yang sama, api pada batu raksasa itu tidak langsung menghilang, tetapi setelah menyala beberapa detik, api itu padam oleh suatu kekuatan khusus pada batu raksasa itu. Namun beberapa detik ini sudah cukup. Kecepatan kelelawar hitam ini luar biasa cepat, hampir dalam sekejap, mereka menghantam raksasa batu itu, dan jumlah pasukan besar di belakang sangat mengerikan,
bahkan jika kekuatan api pada raksasa batu itu padam, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, kelelawar hitam itu tidak dapat menghentikan mobilnya dan langsung menghantam raksasa batu itu. Bum bum bum, gelombang riak api yang sangat panas langsung terpancar dari tubuh raksasa batu itu. Dan saat kelelawar hitam itu terus mati, beberapa retakan tampak samar-samar pada patung batu raksasa batu yang tidak dapat dihancurkan itu. Meskipun kelelawar hitam ini memiliki kekuatan api dan kekuatan ruang yang besar, mereka hidup di ruang gelap ini sepanjang tahun, dan kecerdasan mereka terlalu rendah. Saat ini, sama saja dengan mengirim mereka ke kematian, kata Mu Feng. Lihat, setiap kali kelelawar hitam ini mengenai raksasa batu, mereka akan langsung berubah menjadi bubuk oleh kekuatan misterius raksasa batu itu. Namun, bahkan jika kelelawar hitam itu mati, kekuatan yang meletus adalah api yang mengerikan. Fluktuasi, mungkin kelelawar hitam tidak terlalu kuat, tetapi jika jumlahnya ratusan ribu, kekuatannya terlalu mengerikan. Bibir Green Bay bergerak sedikit, saat ia muncul dari darah manusia ular, hal itu terlihat jelas dari kehancuran kelelawar hitam. Di antara mereka, aku bisa mencium gelombang fluktuasi panas. Sepertinya itu mungkin, kata Xiao Yan perlahan, lalu ia sedikit khawatir. Kekuatan jiwanya meledak, membentuk perlindungan tak terlihat di sekitar semua orang. Setelah lapisan kekuatan jiwa yang besar ini muncul, energi mengerikan yang dihasilkan oleh gaya kematian kelelawar hitam itu langsung terisolasi dan bersih. Ini akan meledak, entah siapa yang mengatakannya. Kemudian, kelelawar-kelelawar gelap itu pun tampaknya menyadari ada yang tidak beres, dan berhenti mengirim mereka ke kematian. Namun, kali ini, retakan pada raksasa batu itu terlihat jelas. Xiao Yi, kau menambahkan beberapa bahan. Seru Xiao Yan seketika, dan segera memblokir pintu keluar ketika beberapa orang masuk, dan seketika itu juga, gelombang api yang sangat panas pun muncul. Oke, Xiao Yi juga langsung mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan. Begitu kekuatan api di tubuhnya diaktifkan, api yang sangat terang muncul di telapak tangannya. Pergi, hancurkan untukku. Suara Xiao Yi dan Xiao Yan yang lantang perlahan menyebar di ruang ini, pasir dan debu sedikit naik, dan aura menakutkan seperti letusan gunung berapi tiba-tiba menghilang. Bum bum bum, api yang ditinggalkan oleh kematian kelelawar hitam itu, ditambah dengan kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yi, langsung mengenai patung batu raksasa itu, dan patung batu raksasa itu benar-benar mengeluarkan suara retakan. Bang bang bang, detik berikutnya, patung batu raksasa yang menghalangi jalan perlahan-lahan roboh, lalu debu berhamburan kemana-mana. Semuanya, hati-hati, patung batu raksasa ini pasti akan hancur. Seru Xiao Yan, lalu tatapannya berubah waspada, karena saat itu, Long Yi, penguasa api abadi kuno di belakangnya, mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Xiao Yan berdiri. Sepertinya ada fluktuasi ras jahat dari luar wilayah. Penatua Long. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan hawa dingin yang tak terkatakan mengalir ke dalam hatinya. Ras alien jahat, ini adalah musuh publik seluruh umat manusia. Dan bukan hanya manusia, ras jahat ekstrateritorial ini juga merupakan musuh publik dari seluruh 7 alam. Ketakutan dan kehancuran yang dibawa oleh ras jahat dari dunia luar di 7 alam begitu nyata di mata saya. Jadi, apapun jenis pertikaian yang terjadi di 7 alam, ketika menghadapi ras jahat dari luar wilayah, mereka akan selalu melepaskan keluhan mereka dan bekerja sama. Kerja sama untuk menghadapinya. Karena mereka semua tahu bahwa begitu ras jahat ekstrateritorial ini keluar, situasinya pasti tidak akan damai. Rumah tanpa negara. Tanpa mempertahankan keberadaan pusat kekuatan puncak di 7 alam, bagaimana mungkin ada begitu banyak tingkat stabilitas bawah, tengah, dan atas? Aku juga tidak yakin. Hanya saja aura hitam jahat pada raksasa batu tadi samar-samar memberiku sedikit firasat. Suara Long Yi penuh dengan ketidakpastian. Kalau memang benar-benar ras alien, aku khawatir tidak akan mudah menemukan apa yang kubutuhkan di sini. Kata Xiao Yan perlahan. Hati-hati. Tiba-tiba, Xiao Yan masih asyik mengobrol dengan Long Yi di belakangnya, dan sebuah suara tergesa-gesa tiba-tiba muncul. Pertahankan sekarang. Detik berikutnya, Mu Yingying tampaknya telah menemukan sesuatu, dan dia melampiaskan amarahnya yang histeris. Apa? Xiao Yi dan yang lainnya cukup bingung dengan kejadian tiba-tiba Mu Yingying ini. Mereka hanya ingin menoleh untuk mencari tahu, tetapi kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba. Saya melihat lingkaran gelombang suara hitam tiba-tiba muncul di pupil raksasa batu yang jatuh. Gelombang suara hitam itu tampaknya mengandung kekuatan lain, dan tiba-tiba menyebar ketika raksasa batu itu baru saja runtuh. Dengan munculnya gelombang suara hitam ini, Xiao Yi berteriak keras. Bagaimana mungkin? Xiao Yi terkejut dalam hatinya.
Karena Xiaoyi adalah peri api, tubuhnya berbeda dari manusia, dengan indera dan fitur wajah yang berbeda, jadi penerimaan suaranya sama saja dengan menjadi lebih kuat dari manusia. Tetapi ketika gelombang suara hitam ini muncul, Xiaoyi jelas merasakan bahwa api yang sangat bergejolak di tubuhnya tiba-tiba memadat. Seolah-olah api langsung membeku, yang tersisa hanyalah tungku kosong penuh api. Xiaoyi sangat terkejut. Kalian pasti tahu kalau Xiaoyi saat ini sudah menjadi ahli Do Emperor bintang 8. Jika dia bisa melakukan penindasan seperti itu, kalian tidak perlu membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Xiaoyi. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya, termasuk Mu Feng dan Ludi, memiliki pupil mata yang besar, menutupi kepala mereka dengan tangan, jelas sangat kesakitan. Hanya Xiaoyan dan Mu Yingying yang sedikit lebih baik. Apa yang terjadi? Xiaoyan adalah orang pertama yang berbicara. Aku tidak tahu, kata Mu Yingying dingin, tetapi mata indahnya menatap patung batu raksasa yang telah berubah menjadi tumpukan batu. Aneh. Xiaoyan menatap beberapa orang di sampingnya, lalu tiba-tiba berteriak, lalu mengikuti arah tatapan Mu Yingying. Dia melihat patung batu raksasa yang telah berubah menjadi tumpukan batu. Seharusnya ada sesuatu yang aneh di batu ini. Xiaoyan menegaskan, isinya di sini sepertinya sedikit mirip aura ras jahat dari luar dunia. Sungguh jahat dan mengganggu. Pada saat ini, penguasa api abadi kuno di belakang Xiaoyan memancarkan sedikit api merah tua, lalu Xiaoyan langsung membungkusnya agar tidak terganggu oleh gelombang suara aneh itu. Mengenai kata-kata Mu Yingying, pada saat ini, nyala api biru perlahan-lahan menghantam tubuhnya. Apa? Roh ras jahat dari luar wilayah? Xiaoyan cemas saat mendengar ini. Karena apa yang dikatakan oleh gurunya, Raja Naga Emas, dan apa yang dikatakan oleh gurunya, Tuo Shegudi, klan jahat ekstrateritorial ini sangat jahat. Jika dia bertemu dengan klan jahat ekstrateritorial di sini, saya khawatir dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu hanyalah hukuman mati. Jangan khawatir, karena Raja Naga Emas telah mempercayakanmu kepadaku, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Melihat Xiaoyan sedikit khawatir saat ini, Long Yi pun ikut berkata, Paut Long, terima kasih, asal kau mau membantuku di saat kritis ini. Meskipun aku orang asing, aku rasa aku tidak takut pada Kaisar Yan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kesombongannya muncul secara spontan. Sabu-sabu, tepat saat Xiaoyan mendapatkan kembali semangat juangnya, Xiaoyi dan yang lainnya langsung pingsan dan jatuh seketika. Apa yang terjadi? Xiaoyan jelas tidak mengerti alasannya, lalu berkata, jangan khawatir, gelombang suara hitam tadi seharusnya hanya ujian bagi penjaga, tapi aku tidak tahu kenapa jadi begini. Di atas gelombang suara hitam itu, jelas ada roh jahat. Sedangkan untuk teman-temanmu, mungkin hanya karena kalau mereka pingsan, itu tidak akan jadi masalah besar, kata Long Yi perlahan. Ya, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan segera memeriksa mereka bertiga dengan kekuatan jiwanya yang besar, dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar seperti yang dikatakan Long Lao, dan segera mengangguk sedikit. Penatua Long, sepertinya ada masalah di sini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap pecahan patung batu raksasa itu. Raksasa batu saat ini, setelah menyerap sebagian besar kekuatan api kelelawar hitam, telah mencapai alam yang dapat diserap, dan akhirnya dihantam oleh Xiaoyan dan Xiaoyi dengan seluruh kekuatan mereka, jadi dengan ragu-ragu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan, langsung meledak. Setelah ledakan, terlihat jejak bongkahan batu putih dengan berbagai ukuran dan bentuk. Jalan yang sebelumnya terhalang patung batu raksasa juga mulus. Dari kejauhan, tampaknya itu masih merupakan lorong gelap dan tak berdasar, tetapi saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli di mana lorong di belakangnya, jadi dia harus menyelesaikan masalah di depannya terlebih dahulu. Pergi dan lihat. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan hatinya sangat waspada, dan telapak tangannya sedikit miring ke belakang. Jika ada yang salah, dia akan segera mengeluarkan penguasa api kuno yang berbeda dan menggunakan metode guntur. Baiklah, hati-hati. Batu ini sepertinya mengandung semacam kekuatan, dan bahkan api suciku pun sedikit tak berdaya. Mu Yingbei menggigit bibirnya sedikit. Baiklah, Xiaoyan mengangguk dan berkata, ayo pergi. Meskipun ada sedikit aura klan jahat asing di sini, menurut penyelidikanku, tidak ada jejak klan jahat asing. Tetua Long ragu sejenak, lalu berkata langsung kepada Xiaoyan. Satu langkah. Langkah kedua. Setiap kali dia melangkah, Xiaoyan bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Apa ini? Ketika sampai di tanah batu putih tempat pecahan patung batu raksasa itu berada, Xiaoyan sedikit mengambil sepotong batu putih dan bertanya. Itu adalah batu yang sekilas tampak agak putih. Xiaoyan mengambilnya dengan lembut dan tidak merasakan ada yang salah.
Lihat ke belakang. Sesaat kemudian, Mu Yingying tiba-tiba berbicara. Ada kesungguhan yang luar biasa dalam suaranya, dan wajahnya yang secantik bunga persik menjadi lebih gelap. Apa? Xiaoyan tampak bingung, lalu menggerakkan telapak tangannya pelan dan perlahan membalik batu putih di tangannya. Saat berikutnya, alis Xiaoyan berkerut, wajahnya langsung menjadi gelap, dan ekspresi yang tidak dapat dipercaya pun muncul. Xiaoyan membalik balok batu putih itu, dan tampaklah wajah yang agak aneh. Wajahnya seperti wajah manusia, dengan tepi dan sudut tajam, mata tertutup, dan senyum yang sangat menyeramkan tersungging di sudut mulutnya. Di sekeliling batu putih itu, aura hitam pekat menyelimutinya. Ras jahat ekstrateritorial, teriakan kaget menggema langsung di ruang sempit ini. Mu Yingying sedikit terkejut, dia sangat bingung dengan apa sebenarnya ras jahat ekstrateritorial ini, lalu berkata, ras jahat ekstrateritorial. Apa itu? Xiaoyan langsung meletakkan batu putih itu, lalu dengan ragu melirik Mu Yingying yang dikelilingi api suci biru. Suku jahat di luar wilayah itu adalah musuh publik 7 alam, dan ini sudah menjadi nama yang dikenal luas. Bagaimana mungkin Mu Yingying tidak tahu ini? Apakah dia bodoh? Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki api suci bisa menjadi orang bodoh? Serangkaian tanda tanya menekan hati Xiaoyan, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata kepada Mu Yingying dengan sungguh-sungguh, klan jahat dari luar wilayah. Kita hidup di dunia 1000 agung. Di luar dunia 1000 agung, ada banyak sekali orang jahat. Mereka mencoba menyerang pesawat kita. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan hancur. Nama kolektif makhluk-makhluk ini adalah ras jahat asing. Xiaoyan datar. Namun, ada nada serius dalam suaranya. Apakah mereka benar-benar jahat? Mu Yingying mendengarnya, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin, tapi menurutku itu jelas bukan sesuatu yang kita lihat yang bisa membuat pesawat bergejolak dan membuat semua makhluk hidup berjatuhan, kata Xiaoyan. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu berjongkok sedikit, perlahan-lahan menurunkan tangan gioknya, dan berjalan menuju batu putih. Sabu, Mu Yingying dengan lembut mengambil batu putih itu dan langsung membaliknya. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Masih ada jejak aura jahat di sana. Kalau sampai tertembus energi jahat ini, bakal sangat merepotkan. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berteriak. Meskipun benda-benda di batu putih itu hanya berupa goresan aura jahat yang tersisa, benda-benda itu samar-samar memancarkan aura yang agak mengerikan, yang membuat Xiaoyan terkejut. Tidak apa-apa, jangan lupakan api yang ada di tubuhku. Mu Yingying menjawab dengan santai, lalu matanya yang indah menatap wajah jahat di balik batu putih itu. Sisi, api biru terus memancar dari tangan giok Mu Yingying, menuju batu putih. Api biru baru saja menyentuh wajah jahat itu, dan wajah jahat itu tampak hidup, dan suara yang dahsyat tiba-tiba terdengar. Api suci, suara jahat bergema di ruang sempit ini. Hancurkan. Mu Yingying mengabaikan suara jahat di wajahnya dan terus meningkatkan kekuatan api biru di tangan gioknya. Api biru jernih langsung membakar batu putih itu, lalu wajah jahat di balik batu putih itu menunjukkan tanda-tanda mencair. Suara apa itu tadi? Melihat ini, Xiaoyan tidak menghentikan Mu Yingying, tetapi hanya bertanya dengan sedikit bingung. Seharusnya itu ras jahat asing yang kau sebutkan, tapi di batu putih itu, hanya ada sedikit aura jahat yang terlalu lemah. Mu Yingying menggunakan api biru untuk menguapkan wajah jahat di batu putih itu. Setelah itu, tubuhnya sedikit lelah, lalu berkata, hati-hati, sepertinya di sini tidak begitu damai, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka koma terutama karena wajah jahat ini. Sekarang setelah aku menghancurkan benda ini, mereka seharusnya bangun, kata Mu Yingying. Kakak, apa yang baru saja terjadi? Saat wajah jahat di balik batu putih itu menghilang, Xiao Yi dan yang lainnya juga terbangun. Hanya saja ketiga Xiao Yi saat ini hanya merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Jelas, karena gelombang suara hitam mengenai mereka dan mereka pingsan, mereka tidak memiliki ingatan. Tidak apa-apa, aku menemukan hal lain. Xiaoyan tersenyum ringan. Mu Yingying di samping melihat Xiaoyan seperti ini, matanya sedikit menyipit, jelas tidak tahu mengapa Xiaoyan ingin menyembunyikannya. Alasan Xiaoyan tidak memberitahu beberapa orang tentang klan jahat asing ini terutama untuk menenangkan mereka. Lagi pula, veteran Su telah menyerahkan keempat orang ini kepadanya, dan apapun yang terjadi, tidak akan terjadi apa-apa. Karena tidak apa-apa, ayo pergi. Aku punya firasat, sepertinya ada banyak hal baik di sana, kau tidak bisa merampokku saat itu, hehe, kata Mu Feng sambil menyeringai. Ayo pergi, aku akan memimpin. Xiao Yi yang bertanggung jawab atas pengereman. Kalau ada keadaan darurat, larilah duluan, kata Xiaoyan dengan wajah muram,
lalu ia berkata kepada orang-orang di belakangnya. Oke, Greenflut dan yang lainnya juga tahu bahwa daerah gurun ini tidak lebih baik dari tempat lain, dan bisa dibilang termasuk di antara 3 daerah gurun jadi utama di gurun kematian yang sepi. Ini bukan lelucon, Cid. Beberapa orang itu melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara keras, lalu melewati raksasa batu yang telah berubah menjadi tumpukan batu putih, dan pergi ke belakang. Di sini, seharusnya pintu masuk ke daerah gurun. Tadi, hanya uji coba kecil, atau hanya uji coba untuk memasuki pintu masuk daerah gurun. Xiao Yan berdiri di depan, matanya berkilat-kilat, dan ia berkata kepada orang-orang di belakangnya. Gelombang suara hitam tadi sepertinya sebuah larangan. Aku merasa daerah gurun ini seharusnya tidak mengizinkan kekuatan di atas Kaisar Do Bintang 7 untuk masuk, seru seruling hijau, jelas gelombang suara hitam itu baru saja membawa mereka bertiga. Bukan kejutan kecil, sensasi gelombang suara hitam itu seperti menguji kekuatan mereka. Begitu mereka melampaui level Kaisar Do Bintang 7, mereka akan langsung difoto. Ya, hanya saja aku agak istimewa. Xiao Yi juga menyadari tatapan ragu Greenflut dan langsung berbicara. Xiao Yi adalah peri api. Meskipun kekuatan matanya telah mencapai level Kaisar Pertempuran Bintang 8, yang melampaui batas larangan ini, karena ia adalah peri api, ditambah kekuatan api dalam tubuh Xiao Yan, ia tidak terdorong keluar. Karena alasan ini, Xiao Yi tidak dapat menjelaskannya sendiri. Xiao Yan, hati-hati, sepertinya ada kekuatan dari ras jahat asing, dan kurasa kau tidak bisa mengatasinya sekarang. Kelompok itu berjalan perlahan. Tiba-tiba, penguasa kuno dengan konstanta api yang berbeda itu berkata. Seorang pria kuat dari klan jahat asing. Xiao Yan juga terkejut, karena saat dia melewati jalan yang diblokir oleh patung batu raksasa, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa tampaknya ada sedikit perubahan pada Fen Jue di tubuhnya, dan bahkan senjata alam hantu di tangannya memancarkan perasaan yang sangat rakus. Penatua Long, seberapa kuatkah para ahli dari klan jahat ekstrateritorial yang kau sebutkan? Tanya Xiao Yan tanpa henti. Itu sangat kuat, setidaknya bisa setara dengan diriku yang sekarang, atau bahkan lebih kuat dariku. Kata Long Yi perlahan, suaranya penuh kesungguhan. Bagaimana mungkin? Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. Jika ras jahat ekstrateritorial ini lebih kuat dari Long Lao, tidak peduli seberapa menggiurkannya harta yang dimiliki daerah gurun ini, mereka hanya bisa menyerah. Tapi jangan khawatir, kekuatan alien itu terlalu jahat, dan api aneh di tubuhmu mampu meredamnya, bahkan jimat pemakan jiwa di tanganmu pun mampu meredam alien itu. Juga, api suci biru langit di tubuhmu Ying-Ying, meskipun aku tidak tahu persis yang mana yang ada di daftar api suci, tidak diragukan lagi bahwa api suci memiliki kemampuan paling ampuh untuk menekan ras jahat asing. Long Yi melihat Xiao Yan berpikir, dan langsung berbicara. Kalau begitu, meskipun gurun ini adalah sarang harimau Longtan, aku, Xiao Yan, harus tetap menyerang. Kata Xiao Yan tanpa rasa takut.